Nah, Nabi Muhammad menjadi pedagang yang hebat. Jadi baginda kita ini dulu pekerjaannya adalah seorang pedagang. Jadi Nabi itu seorang pedagang yang hebat. Kenapa dia dijuluki pedagang yang hebat? Nah, nanti kita lanjut. Kenapa beliau bisa dijulukin seperti ini? Beliau terkenal dengan julukan Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Ibaratnya jujur kata orang. Jadi beliau itu berdagang dengan cara yang jujur, amanah, tidak membohongin orang. Nah, nanti kita akan cerita. Muhammad berdagang dibantu Maisyarah. Jadi Maisyarah ini adalah seorang pegawai kepercayaan dari Khadijah. Nah, Khadijah itu siapa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel apa? Rumah Ade dan Fitri. Jadi alhamdulillah kita lanjut lagi hari ini berkisahnya, kisah dari lanjutan kisah yang kemarin, masih tentang Nabi kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Namun hari ini adalah terusan dari cerita yang kemarin, yaitu adalah tentang berdagang ke Syam. Karena kemarin itu di cerita sebelumnya dikisahkan bahwasannya kakek dari Nabi meninggal pada saat itu, dan pengasuhan harus pindah ke salah satu anaknya dari siapa? Abdul Muthalib, yaitu Abu Thalib, seorang paman dari Nabi juga salah satunya. Dan pada saat itu baginda diajak untuk pergi berdagang ke Syam. Namun di tengah perjalanan beliau bertemu dengan seorang pendeta bernama Buhaira. Dan Buhaira itu seorang pendeta yang melihat tanda-tanda kenabian di dalam atau di diri dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ketika itu sang Buhaira mengatakan kepada sang paman Abu Thalib untuk segera membawa kembali Muhammad ke Mekah, karena Nabi kita adalah seorang Nabi yang istimewa. Nah, namun apa yang terjadi selanjutnya di kisah yang kemarin itu, apakah Nabi dibawa kembali pulang dan apakah lanjut berdagang ke Syam? Nah, hari ini kita akan sambung di ceritanya, itu adalah dengan judul adalah berdagang ke Syam. Nah, namun sebelum kita melanjutkan ke cerita selanjutnya, alangkah baiknya ayah, ibu, bunda, dan adik-adik untuk terus mendukung channel ini dengan cara apa? Subscribe, tombol di bawah, dan nyalakan loncengnya untuk mengaktifkan notifikasi dari channel Rumah Ade dan Fitri. Nah, oke anak-anak, namun sebelumnya melanjutkan kisah selanjutnya, kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, sekarang kita lanjut berdagang ke Syam. Nah, jadi di sini diceritakan adalah Mekah adalah sebuah pusat perdagangan berbagai bangsa. Jadi Mekah itu sebuah pusat perdagangan berbagai bangsa. Jadi ibaratnya itu kalau kita di Indonesia ini, Jakarta adalah pusat berbagai perdagangan dari seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia. Nah, namun di Timur Tengah, Mekah itu menjadi pusat berdagangnya berbagai bangsa. Letaknya strategis. Mekah menghubungkan jalur utara dan selatan, timur dan barat. Nah, jadi semua penjuru Mekah itu bisa menangkap. Jadi Mekah itu ibaratnya berada di tengah-tengah. Jadi ada penjuru utara, selatan, barat, timur. Itu semua menghubungkan ke Mekah. Makanya Mekah menjadi jalur perdagangan yang sangat bagus pada saat itu. Mekah menggunakan dua mata uang. Nah, ini kita bicara tentang mata uang. Kalau di Indonesia mata uangnya apa? Rupiah. Ya, nah, jadi Mekah menggunakan dua mata uang, yaitu dinar dan dirham. Yang banyak mungkin kita kenal sekarang, yaitu adalah mata uang bangsa Islam adalah dinar dan dirham. Nah, ini ada sejarahnya. Dinar adalah mata uang emas dari barat, Yunani dan Romawi. Sedangkan dirham adalah mata uang perak dari timur, yaitu Persia. Nah, jadi dinar itu adalah emas, mata uang emas itu dari barat, yaitu Yunani dan Romawi di zaman dulu, zamannya Nabi. Dirham adalah mata uang perak yang dari timur atau Persia. Jadi di zaman dulu, zamannya Nabi kita baginda Muhammad SAW,
alat perdagangan atau alat membeli tukar menukar, contohnya seperti Aisyah membeli telur, Umar membeli makanan, Ali membeli jajan atau bonbon, itu menggunakan dinar dan dirham. Seperti itu. Yang terbuat dari apa? Dinar dari emas, dirham dari peraknya, seperti itu. Nah, setiap musim panas penduduk Mekah pergi ke Syam. Nah, jadi setiap musim panas penduduk Mekah pergi ke Syam. Nah, kalau di sini dikatakan kita itu ya musim panas lah, tidak hujan, orang itu pergi berangkat berdagang. Mereka singgah ke Busra, Gazat, Ailah, dan Masyarib. Syam berada di utara Mekah, jaraknya sekitar 2000 km. Berarti kalau 2000 km di mana itu? Ya mungkin sekitar antara Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa. Nah, seperti itu. Rombongan besar dengan 500 sampai dengan 1000 ekor unta pergi membawa barang dari penduduk Mekah. Nah, jadi di zaman dulu anak-anak, orang itu dagang pakai unta. Jadi dagangannya itu ditaruh di atas unta. Jadi mereka membawa dagangannya itu memakai unta, alat transportasinya. Nah, berbeda dengan sekarang. Nah, sudah ada alat transportasi, orang-orang berdagang membawa pakai apa? Yang paling kecil mobil, habis itu motor, dan yang paling besar truk, bahkan bisa lewat kapal dan pesawat. Nah, cuma zaman dulu, nah ini dikatakan 500 sampai 1000 ekor unta itu pergi membawa barang dagangan penduduk Mekah pada saat itu. Nah, pada musim dingin orang Arab berdagang ke Yaman. Nah, pada musim dingin, kalau tadi pada musim panas orang pergi ke Syam, nah pada musim dingin orang Arab berdagangnya ke Yaman, letaknya sekitar 818 km sebelah selatan Mekah. Jadi kalau di sini tidak sampai nyebrang Pulau Jawa, paling tidak dari Kalimantan Timur ke Kalimantan Tengah pada saat itu. Yaman adalah daerah yang subur, kekayaan alamnya beraneka ragam, jadi sumber daya alamnya beraneka ragam. Jadi mereka orang Arab pada musim dingin perginya kemana tadi tuh? Kemana? Ke Yaman. Kalau musim panas perginya ke Syam, seperti itu. Pada musim panas mereka pergi ke Syam. Ketika dewasa, nah Nabi Muhammad menjadi pedagang yang hebat. Jadi baginda kita ini dulu pekerjaannya adalah seorang pedagang. Jadi Nabi itu seorang pedagang yang hebat. Kenapa dia dijuluki pedagang yang hebat? Nah, nanti kita lanjut. Kenapa beliau bisa dijulukin seperti ini? Beliau terkenal dengan julukan Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya, ibaratnya jujur kata orang. Jadi beliau itu berdagang dengan cara yang jujur, amanah, tidak membohongin orang. Nah, nanti kita akan cerita. Muhammad berdagang dibantu Maisyarah. Jadi Maisyarah ini adalah seorang pegawai kepercayaan dari Khadijah. Nah, Khadijah itu siapa? Khadijah itu adalah yang nanti akan menjadi istrinya Nabi kita Muhammad SAW. Tapi sekarang itu belum. Jadi Khadijah adalah seorang saudara kaya yang menitipkan barang dagangannya kepada Muhammad. Jadi ibaratnya ibunda Khadijah ini adalah seorang pemilik saham atau pemegang modal, atau ibaratnya itu dia yang punya barang dan dia menitipkan kepada Nabi kita baginda Muhammad SAW. Contohnya misalkan ya Muhammad, ini aku titipkan telur, pergilah kau berdagang, mendagangkan teluranku. Jadi mendagangkan telurnya si Khadijah. Jadi Nabi ini tidak punya barang. Jadi Nabi itu hanya mendagangkan barang yang diberi oleh Khadijah. Jadi barang itu dibeli oleh Khadijah kepada Muhammad untuk didagangkan oleh Muhammad. Nah, pada saat itu. Terus ketika mentari bersinar terik, dua malaikat membentangkan sayapnya melindunginya. Nah, ini dapat sebuah keistimewaan. Jadi ketika mentari terik, dua malaikat itu membentang sayapnya untuk melindungi baginda Nabi. Seperti cerita yang sebelumnya, Buhairah melihat sebuah awan menaungi rombongan yang membawa Nabi hendak pergi berdagang kemana? Ke Syam. Sementara di sekelilingnya panas terik, cuma rombongan Nabi saja yang dinaungi oleh awan pada saat itu. Jadi jarak seakan dilipat sehingga perjalanan terasa lebih cepat. Jadi selain malaikat itu menaungi Nabi pada saat itu berjalan, jarak itu dilipat. Artinya begini, jarak itu dihilangkan atau dipotong. Jadi seakan-akan Nabi itu pergi jauh lebih cepat sampainya. Ibaratnya gini, kita pergi ke Samarinda yang harusnya melalui daerah Samboja, daerah Bukit Soeharto. Nah, itu hilang. Daerah Samboja itu hilang
tiba-tiba kita sudah dekat dengan Samarinda, Balikpapan langsung dekat Samarinda. Nah, ini keistimewaannya Nabi ya, luar biasanya. Nah, terus ini Nabi itu berkata seperti ini ketika berjualan, barang ini modalnya sekian, silakan dibeli dengan memberiku sedikit keuntungan, ujarnya Muhammad menawarkan dagangannya. Jadi Nabi itu berjual sebuah barang itu dengan berkata seperti ini kepada pembeli, barang ini misalkan harganya 1.000, silakan beli dengan sedikit memberi keuntungan kepadaku. Jadi dia melemparkan kepada sang pembeli untuk berapa dia mau beli, berapa dia memberikan keuntungan kepada Nabi, sementara Nabi sudah memberikan modalnya. Jadi barang ini dijual sekian. Jadi Nabi itu tidak mengambil keuntungan sebelumnya. Jadi Nabi itu apa yang dikatakan Khadijah, misalkan tolong ya Muhammad contohnya jual telur ini dengan harga 1.000, maka Nabi akan mengatakan seperti itu, telur ini harganya 1.000, tolong berikan aku sedikit keuntungan dari barang yang aku jual pada saat itu. Ujarnya Muhammad menawarkan dagangannya kepada seorang calon pembeli. Maisyarah, nah tadi itu Maisyarah, orang yang ditugaskan kepercayaannya Khadijah itu tertegun, kagum dia melihat bagaimana cara Nabi ini berdagang seperti itu. Belum pernah ada orang yang berdagang dengan cara seperti ini. Apabila ada cacat di barang, Muhammad juga menyampaikannya. Jadi misalkan, ibu ini telurnya sudah tidak fresh, ini sudah sekitar 1 minggu atau 2 minggu. Jadi Nabi itu tidak sedikit pun menutupin kekurangan dari barang yang dia jual. Apabila dibilang bagus, maka Nabi akan katakan bagus. Apabila dibilang jelek, maka Nabi akan katakan jelek. Nah, luar biasanya Nabi dalam berdagang. Bayangkan, memberi tahu modalnya dan menyerahkan keuntungan kepada pembeli berapa dia mau beli, dan beliau juga mengatakan bahwasannya ketika barang ini cacat, ketika barang ini bagus. Berbeda sekali dengan zaman sekarang, banyak orang-orang atau pedagang yang sangat mencurangi dagangannya, sampai-sampai timbangannya harus disetel supaya lebih berat agar mendapatkan lebih keuntungan. Dan ada juga yang mengatakan bahwasannya barang ini fresh padahal barang ini sudah lama. Nah, ini berbedanya bagaimana Nabi ini berdagang. Itu bukti ketakutan Nabi kepada siapa? Kepada Allah. Karena segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini akan diminta pertanggungjawabannya. Bagaimana Nabi berhati-hatinya dalam bermuamalah berdagang. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, terus suatu hari di Syam, seorang pendeta bernama Mastur menemui Maisyarah dengan tergopoh-gopoh. Jadi pendeta itu tua, dia jalan tergopoh-gopoh tuh ibaratnya itu jalan dengan susah payah. Dia menemui Maisyarah pada saat itu, ya kan? Siapa yang berteduh di bawah pohon itu? Tanyanya kepada Maisyarah. Jadi pendeta ini nanya kepada Maisyarah, siapa yang berteduh di bawah pohon itu? Seperti yang pernah dilihat oleh pendeta sebelumnya, siapa? Bukhairah pada saat itu. Dia berasal dari Mekah, keturunan Quraisy, namanya Muhammad, katanya Maisyarah pada saat itu. Apakah dalam kedua matanya ada tanda merah? Mastur berbisik tidak sabar. Jadi dia berbisik kepada Maisyarah, apakah dalam kedua matanya ada tanda merah? Maisyarah bingung kan? Kenapa dia ini bertanya seperti ini? Tapi dia mengangguk Maisyarah. Iya betul. Jadi Maisyarah tidak mengatakan, tapi dia mengangguk mengiyakan apa yang dikatakan oleh si Mastur itu, si pendeta tadi. Itu dia, seru Mastur dengan senang pada saat itu. Dia berbisik lagi, lelaki itu pasti calon nabi terakhir. Semoga aku masih hidup saat dia diutus menjadi nabi. Jadi si pendeta ini mengeluarkan sebuah pernyataan, itu dia, ya kan? Itu dia bilang pasti calon nabi terakhir. Semoga aku masih hidup saat dia diutus menjadi nabi. Karena si Mastur ini sudah usianya yang lanjut. Belum sempat Maisyarah mengatakan apa-apa, pendeta itu sudah berlari mendekati Muhammad. Jadi belum sempat Maisyarah tuh menjawab pertanyaan selanjutnya dari sang pendeta, Maisyarah tuh lari lagi mendatangi sang pendeta tuh lari mendatangi Nabi kita baginda Muhammad SAW yang ada di bawah pohon pada saat itu. Nah, dia memperhatikan Muhammad dari dekat. Setelah yakin, dia langsung mencium kepalanya Muhammad. Jadi dia perhatikan dulu,
setelah si pendeta ini yakin, langsung diciumnya kepalanya Nabi kita. Baru dia berkata, aku percaya bahwa engkaulah yang disebutkan oleh Allah dalam Taurat dan Injil. Nah, jadi si pendeta ini membaca kitab Taurat, kitabnya siapa? Nabi Musa, dan Injil kitabnya siapa? Nabi Isa. Di situ ada tanda-tanda ciri-ciri dari kedatangan Nabi yang terakhir, dan di situ dia percaya bahwasanya baginda Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir sesuai dengan tanda-tanda yang dia lihat pada saat itu. Setelah tadi dikatakan di dalam Taurat dan Injil, Muhammad terengah-engah, jadi Nabi kita bingung, beliau bengong karena beliau belum hidup pada saat Nabi Musa dan Nabi Isa gitu loh. Kenapa pendeta ini berpendapat seperti ini? Lalu beliau ingat perkataan pendeta Bukhaira beberapa tahun yang lalu. Jadi beliau ingat yang waktu beliau dikatakan oleh pendeta Bukhaira yang disuruh makan, disuruh masuk ke rumahnya si pendeta pada saat itu kan. Nah, baru, wahai Muhammad, hanya tinggal satu tanda yang belum aku lihat, maukah engkau memperlihatkannya? Pintanya Mastur penuh haram. Jadi siapa pendeta ini meminta kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW untuk memperlihatkan satu tanda lagi. Muhammad mengangguk, jadi Nabi kita mengangguk, lalu membukakan sedikit bajunya untuk memperlihatkan tanda kenabian. Nah, setelah itu Bukhaira menyatakan, aku bersaksi. Suara Mastur bercampur isak tangis, dia seduh, haru, penuh gembira dapat bertemu dengan calon Nabi terakhir. Tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwasannya engkau Rasulullah yang pernah diberitakan oleh Nabi Isa putra Maryam. Jadi beliau bersaksi bahwasannya hal ini pernah diberitakan oleh siapa? Nabi Isa yang membawa kitab yang memegang kitab Injil pada saat itu, ya kan? Nah, Mastur mencium tanda kenabian itu sambil menangis terseduh-seduh. Jadi saking bahagianya beliau mencium tanda kenabian itu, berharap bahwasannya dia masih bisa hidup pada saat Nabi terakhir diutus. Begitu banyak keajaiban dalam hidup Muhammad. Apakah benar dia calon Nabi? Kapankah dia diangkat menjadi Nabi? Karena pada saat itu Nabi kita belum diangkat menjadi Nabi, masih menjadi calon. Makanya ini disebutkan tanda-tanda kenabian. Perdagangan Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberikan makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Surat Al-Quraisy, surat 116 ayat 1 sampai 4. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Bagaimana istimewanya Nabi? Ketika beliau berdagang, Nabi didampingi oleh malaikat, Nabi ibaratnya dinaungi oleh kepakan sayap sampai memotong jarak perdagangannya sang Nabi pada saat itu, yang harusnya lebih lama jarak tempuhnya menjadi lebih cepat pada saat itu. Terus bagaimana caranya Nabi berdagang? Nabi sungguh jujur. Nabi mengatakan modalnya 1.000, ya dikatakan 1.000. Dan berapa engkau mau membayarkan untuk keuntunganku? Dan Nabi juga saking jujurnya Nabi juga mengatakan, apabila barang yang dibawa rusak maka dia akan bilang rusak, jelek. Apabila barang yang dibawa bagus maka dia akan katakan bagus pada saat itu, ya kan? Karena memang Nabi sifatnya jujur. Nah, kenapa Khadijah sangat senang kepada baginda kita Muhammad SAW yang nanti akan menjadi suaminya. Nah, jadi di sini ada penjelasan dari ada pelajaran bahasa Arab. Mari kita baca, ada kota, ada desa, ada supermarket. Ayo dilihat. Apa ini? Nah, kota apa? Desa Koryatun. Supermarket Oke, jadi ada kota Madinatun, ada desa Koryatun, ada supermarket Sukomatkazi ya. Nah, jadi itu. Jadi mungkin itu dalam cerita kisah kali ini, bagaimana Nabi ini sudah mau diangkat menjadi Nabi. Nabi mudanya mulai berdagang,
Nabi dipercaya oleh seorang saudagar kaya yaitu Khadijah, yang nantinya juga dia akan menjadi calon dari istrinya Nabi. Nah, nanti kita akan cerita di cerita selanjutnya bagaimana Nabi melamar Khadijah, terus bagaimana nanti Nabi diangkat menjadi Nabi setelah tanda-tanda kenabian itu sudah pasti, dan di umur berapa Nabi itu akan diangkat menjadi Nabi. Jadi seperti itu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan di kisah kali ini. Jadi sebuah renungan yang luar biasa. Terus saksikan channel Rumah Ade dan Titi, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng di bawah untuk terus mendukung channel ini agar channel ini terus berkembang. Dan apabila ada kesalahan dalam cerita ini, saya mohon maaf karena manusia tidak lepas daripada salah dan hilaf. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan apabila ada kebenaran, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita jumpa lagi di kisah selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencet Mar. Ya.